Sahabat foto, apa kabar? Kita bertemu kembali. Kali ini kita akan bicara tentang teknik dasar fotografi bagian pertama. Prinsip dasar kamera tidak berbeda dengan mata kita. Kamera bekerja karena adanya sinar atau cahaya. Bayangan objek akan masuk melalui lensa yang biasanya terdiri dari deretan beberapa keping lensa. Bayangan objek akan direkam pada keping sensor yang berada di dalam bodi kamera. Seperti yang kita bahas dalam materi tentang kamera dan bagian-bagiannya, jika dirinci, sebenarnya sebuah kamera terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu bodi, lensa, dan keping sensor. Sahabat foto, untuk menghasilkan karya foto yang bagus dan indah, tidak terlalu terang atau overexposure, tidak terlalu gelap atau underexposure, patokannya hanya ada 3 pilar. Mari kita lihat sama-sama. Di mana ketiga pilar itu harus kita atur sesuai dengan kondisi cahaya dan objek foto. Yang pertama adalah aperture atau diafragma atau disebut juga dengan bukaan. Yang kedua adalah speed atau kecepatan. Dan yang ketiga adalah ISO atau ASA, yaitu Standar International untuk kepekaan film atau sensor rekam. Nah, untuk memudahkan menghafal ketiga pilar di atas, aperture, speed, ISO, kita singkat saja dengan A untuk aperture, S untuk speed, dan I untuk ISO, AC. Masing-masing komponen di atas memiliki fungsi dan efek yang berbeda-beda. Kita lihat satu demi satu. Yang pertama, kita pelajari aperture atau bukaan atau diafragma. Secara fisik, aperture ini berupa lubang atau celah pintu yang berbentuk lingkaran di dalam badan lensa. Diameter lubang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan pemotretan dan pencahayaan. Makin besar ukuran lubang, jumlah cahaya yang masuk akan semakin besar, demikian juga sebaliknya. Penulisan aperture dilambangkan sebagai berikut. Makin besar angkanya, maka ukuran celah diafragma akan makin kecil. Efek lain dari setting diafragma adalah terhadap jarak ruang tajam atau istilah fotografinya depth of field, DOF. Sering kita melihat pada potret fotografi, latar belakang objek dibikin blur. Cara termudah membuat efek tersebut adalah dengan setting aperture lebar, misalnya di angka f2,8 atau f4. Sebaliknya, pada foto landscape atau pemandangan, di mana dibutuhkan ketajaman foto hingga objek terjauh sekalipun, maka dalam kasus ini harus digunakan aperture sempit, misalnya di angka f11 atau f16. Mari kita simak terlebih dahulu beberapa contoh foto berikut yang menggunakan aperture yang berbeda-beda. Kita masuk ke pilar kedua, yaitu speed atau kecepatan. Secara umum, speed bisa kita kelompokkan menjadi slow speed, misalnya di angka setengah detik, 2 detik, atau lebih lambat. Jika amat sangat lambat hingga 30 detik, kita sebut very slow speed. Sebaliknya, setting kecepatan di 1/125 detik, 1/250 detik, dan seterusnya, kita golongkan ke dalam high speed. Dan yang jauh lebih cepat dibanding itu, misalkan di angka 1/4000 detik, kita sebut very high speed. Peruntukannya disesuaikan dengan objek foto. Untuk keperluan sehari-hari, dalam memotret benda diam cukup digunakan speed 1/60, 1/90, atau 1/125 detik. Nah, untuk memotret objek bergerak seperti foto olahraga, bisa dipilih speed yang lebih tinggi agar objek terekam tajam dan diam. Atlet lari atau balap sepeda misalkan, bisa direkam tajam dengan kecepatan 1/250 detik atau lebih cepat. Sementara untuk merekam benda diam di dalam ruangan yang minim pencahayaan, kita gunakan speed yang lebih lambat, misalkan di 1/45, 1/30, atau lebih lambat dari itu. Namun, satu hal yang harus menjadi perhatian kita adalah ketika menggunakan slow speed, kamera perlu dilengkapi dengan tripod agar tidak goyang. Berikut kita simak beberapa contoh foto yang menggunakan speed berbeda-beda. Baik sahabat foto, pilar yang terakhir adalah ISO. ISO menunjukkan tingkat kepekaan sensor kamera terhadap cahaya. Pada penggunaan umum di siang hari, biasa digunakan ISO 100 atau ISO 200. Jika memotret objek di malam hari tanpa flash,
Kita bisa gunakan ISO yang lebih tinggi, misalkan di angka ISO 800 atau lebih. Bahkan untuk memotret gugusan bintang Bima Sakti atau Milky Way digunakan ISO 3200. Sekarang mari kita lihat apa saja efek dari ISO tinggi. Satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa efek negatif dari ISO tinggi adalah munculnya butiran atau noise di hasil foto. Perhatikan perbandingan beberapa foto di bawah ini. Sahabat foto, selain 3 pilar utama di atas, kita juga harus mengenal yang disebut dengan white balance. White balance atau WB adalah faktor penting dalam dunia fotografi karena berpengaruh langsung pada hasil foto. Mengapa? Mari kita lihat. Pada dasarnya, kita ingin warna foto akurat dan sesuai dengan warna asli. Dengan kata lain, white balance adalah fungsi untuk membuat hal-hal berwarna putih tampak putih dalam foto dengan mengkompensasi pengaruh warna cahaya di bawah lingkungan pengambilan gambar atau objek. Cahaya berbeda memiliki warna dan karakteristik berbeda pula. Misalnya lampu pijar memiliki warna kekuningan dan cahaya matahari pagi semburat kebiruan. Mata manusia bisa mengkompensasi fenomena ini secara otomatis berdasarkan pada konsep bahwa sesuatu yang putih harus terlihat putih. Tetapi kamera mereproduksi warna yang ditangkapnya pada foto. Karena itu bergantung pada pencahayaan ambien, putih bisa terlihat kekuningan atau kebiruan pada foto dibandingkan dengan gambar nyata yang dilihat oleh mata manusia. Sahabat foto, masih ingat dengan tombol pengatur exposure yang kita bahas dalam materi pelajaran sebelumnya? Sekarang kita akan mengenal tombol lain yang ada di kamera, yaitu tombol exposure compensation. Ketika kita menggunakan tombol exposure, misalnya auto, kamera akan memilihkan kita aperture, speed, dan ISO tertentu. Jika kita masih merasa kurang pas dengan setting yang dipilihkan oleh kamera, misalnya kita ingin menambahkan agar lebih terang atau mengurangi agar lebih gelap, maka kita gunakan di sini exposure compensation. Plus 1, minus 1, plus 2, minus 2, dan seterusnya. Nah, sahabat foto, baru saja kita bahas teknik dasar fotografi untuk bagian pertama. Silahkan lanjutkan ke bagian kedua yang akan membahas rahasia di balik karya foto indah dan menarik. Temukan tipsnya tetap di Toti School of Photography. Sampai jumpa. Salam potret.